Bapak, Ibu, dan hadirin rahimakumullah. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Zahruddin Sultani MA. Sekaligus mohon dipimpin doa bersama di akhir tausiah nanti. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. أما بعد فقال تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. Yang saya hormati para alim ulama, para asatidz, yang saya hormati Ketua Yayasan beserta jajarannya, yang saya hormati pula pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Kuba, yang saya hormati Pak RW, Pak RT, wabil khusus jamaah Masjid Kuba. Puji syukur alhamdulillah malam hari ini kita bersama-sama di masjid yang mulia ini memperingati kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzmanya di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Saya diminta oleh panitia ceramahnya sampai jam 12. Sanggup nggak? Kalau saya nggak sanggup. Nanti saya akan membagi ceramah saya menjadi dua bagian. Di bagian pertama nanti ada kuis, hadiahnya uang. Tapi bukan itu mah kecil. Terima kasih. Saya ceramahnya dari mana ini yang biar menarik? Dan Bapak Ibu belum pernah tahu. Kan kalau cerita Nabi Muhammad sudah tahu kan? Bapaknya siapa? Kakeknya siapa? Buyutnya siapa? Wah, mulai bingung nih. Canggahnya siapa? Semakin kabur. Udeg-udegnya siapa? Malah nggak tahu. Ya. Nanti di sesi pertama saya akan bertanya, yang menjawab hadiahnya uang. Siap? Oke. Saya akan bercerita tentang Nabi Muhammad dari udeg-udegnya. Tahu udeg-udeg? Hah? Udeg-udeg apa kalau di sini apa namanya ya? Anak, bapak, kakek, buyut, canggah. Udeg-udeg. Nenek moyangnya Rasulullah SAW namanya Qusay. Siapa? Oke, ingat-ingat nama-namanya ya. Qusay adalah orang yang pertama kali dari keturunan Quraisy menjadi pemimpin kota Mekah pada tahun
440 Masehi. Sudah lahir apa belum? Yoi. Setelah melengsarkan pemimpin sebelumnya dari suku Khuza'ah. Kehebatan Qusay adalah mampu menjamin keselamatan para pedagang Mekah kalau ke utara di musim panas ke Syam. Kalau saya sebut Syam itu berarti ada 4 negara saat sekarang ini. Yang pertama Suriah, yang kedua Yordania, yang ketiga Libanon, yang keempat Palestina. Ingat-ingat ya. Apa saja? Kalau sebut Syam berarti ada berapa negara? Apa saja? Suriah, Yordan, Libanon, dan Palestina. Begitu pula Qusay menjamin keselamatan para pedagang Mekah menuju ke selatan di musim dingin, yaitu di Yaman. Sehingga diabadikan di dalam Al-Quran surat Quraisy, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasyita'i wasyayif. Coba bayangkan, kalau di Indonesia aman, tidak ada demo, tidak ada korupsi, kira-kira masyarakatnya menjadi kaya apa miskin? Kaya. Maka ketika Qusay menjadi pemimpin Mekah, orang-orang Mekah menjadi OKB. Singkatan apa? Orang kaya baru, karena bisnisnya sukses. Gitu ya. Jadi orang Mekah itu menjadi orang kaya baru itu tahun berapa tadi? 440 Masehi. Singkat cerita, Qusay pun begitu sudah tua dan akan meninggal dunia, menunjuk putranya namanya Abdul Manaf. Ada yang namanya Abdul Manaf di sini? Gak ada. Abdul Manaf. Oh. Abdul Manaf. Abdul Manaf meneruskan cita-cita ayahnya yang bernama Qusay. Begitu pula pada saat menjelang akhir hayat, dia punya anak 3. Yang pertama Hashim, yang kedua Muthalib, yang ketiga Abdul Uzza. Anaknya Abdul Manaf berapa tadi? Yang pertama Hashim, yang kedua Muthalib, yang ketiga Abdul Uzza. Nah, Bapak Ibu sekalian, Hashim ini seorang pedagang ulu. Sehingga suatu saat dia mau pergi ke Syam. Berarti berapa negara tadi? 4. Apa saja? Suriah, Yordania, Libanon, dan Palestina. Nah, ceritanya Hashim ini akan menuju ke Palestina. Dalam perjalanan kira-kira naik kereta Wus apa naik apa ya? Naik onta. Setelah perjalanan 8 hari dari Mekah, dia transit di Madinah. Tahu transit? Istirahat. Begitu lagi ngopi, ceritanya Hashim ketemu dengan perempuan solehah namanya Salma. Istrinya Hashim namanya siapa tadi? Salma. Akhirnya menikah tuh. Setelah bulan madu, Hashim kemudian melanjutkan perjalanan bisnisnya ke Palestina. Tapi qadarullah, Hashim meninggal di Palestina. Karena Hashim meninggal dunia, maka yang menggantikannya adiknya yang namanya Muthalib. Nah, setelah 13 tahun menjadi pemimpin kota Mekah, Muthalib baru tahu
kalau Hashim kakaknya punya istri di Madinah yang bernama Salma dan punya anak laki-laki bernama Syaibah. Waduh, paham apa enggak nih? Mudeng apa ora? Ya wis lah. Terus ya. Muthalib datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salma keluar. Tuan dari mana? Saya Muthalib, Bu. Dari Brebes. Oh, dari Brebes. Dari mana tadi? Oh, dari Brebes, dari Mekah. Ada apa, Tuan? Begini, Bu. Setelah 13 tahun, saya ini Muthalib, adiknya Hashim. Saya mendengar kakak saya itu punya istri, ibu, dan punya anak namanya Syaibah. Betul apa enggak? Betul, Pak. Memang kenapa, Pak? Nih, saya mau ambil karena dia adalah ponakan saya. Oh, enak aja. Mau ngambil-ngambil aja. Begini, Bu, kata Muthalib. Saya 13 tahun itu menggantikan Hashim, kakak saya. Karena kakak saya adalah pemimpin Mekah. Dan begitu saya mendengar kalau kakak saya Hashim punya istri ibu dan punya anak laki-laki namanya Syaibah, maka saya ingin ambil untuk menggantikan ayahnya. Apa jawab Salma? Oh, ya wis lah yang kayak kue tagawa baiklah mana? Gitu. Ngerti ora? Wah, ada yang ngerti, ada yang enggak. Silakan kalau begitu. Akhirnya dibawa. Kira-kira naiknya bus apa kereta tadi? Onta. Karena ontanya satu, Muthalib duduknya di depan. Syaibah, anak laki-laki berusia 13 tahun, duduknya di belakangnya. Lalu onta pun berjalan. Begitu sampai di pintu gerbang kota Mekah, Muthalib disambut dengan sukacita oleh para penduduk Mekah. Nah, siapa yang bonceng Muthalib tadi namanya? Siapa namanya? Syaibah. Orang menduga kalau anak laki-laki remaja 13 tahun yang bonceng sama Muthalib itu budaknya Muthalib. Saya tanya, budak itu bahasa Arabnya apa? Abdun. Maka orang memanggil anak yang 13 tahun remaja itu dengan Abdul Muthalib. Padahal namanya siapa tadi? Syaibah. Abdul Muthalib itulah nanti yang akan menjadi kakek baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, Abdul Muthalib pun menjadi pemimpin kota Mekah. Hobinya apa? Hobinya leyeh-leyeh di Hijir Ismail. Tahu Hijir Ismail? Di mana taunya? Hijir Ismail tahu apa enggak? Tempat setengah lingkaran di samping Ka'bah. Orang yang mau sholat di dalam Ka'bah nggak usah masuk ke Ka'bah, cukup sholat di Hijir Ismail. Gitu ya. Lagian masuk ke Ka'bah itu berat. Dulu ketika salah satu presiden Republik Indonesia berhaji didamping oleh para pejabat, itu masuk tuh ke dalam Ka'bah. Begitu selesai, salah seorang pejabat di hotel diwawancari oleh wartawan. Bagaimana perasaan Anda, Pak? Setelah sholat di dalam Ka'bah. Wah, alhamdulillah sholatnya khusyuk. Saya bisa sholat 8 penjuru menghadapnya. Karena kalau sholat di dalam Ka'bah, boleh menghadap kemana saja? 8 penjuru. Kali 2 rakaat, berarti berapa rakaat? 16 rakaat. Dengan bangganya masuk ke dalam Ka'bah, lalu sholat di dalamnya 16 rakaat. Tapi begitu pulang
ke Indonesia sebulan berikutnya ditangkap KPK. Ya wis percuma bae kayak kowe ta ya. Mendingan sholat di Hijr Ismail kan? Nah, Abdul Muthalib tuh kalau habis asyar gelar tikar. Lalu tidur-tiduran tuh. Leye-leye. Satu hari ketika dia tidur-tiduran, tidur beneran. Dalam tidurnya dia bermimpi didatangi seorang laki-laki. Lalu bilang, Abdul Muthalib, galilah sumber kehidupan. Abdul Muthalib, galilah sumber kehidupan. Abdul Muthalib terbangun. Apa yang dimaksud sumber kehidupan? Gak ngerti dia. Besoknya ketika dia tidur-tiduran di situ dan tidur pules, didatangi lagi laki-laki yang sama tuh. Abdul Muthalib bangun. Galilah sumber air. Dia bangun. Sumber air di mana? Karena Bapak sekalian, sumur Zam-Zam pada saat itu hilang. Dan sudah hilang ratusan tahun. Karena ditutup oleh suku Jurhum dari Yaman. Pada saat suku Jurhum dikalahkan oleh suku Huza'ah. Nah, ntar saya ceritanya ya. Hari ketiga dia mimpi lagi. Abdul Muthalib bangun. Galilah tempat di situ ada kotoran onta, darah dan burung. Dia bangun. Setelah bangun dia tawaf. Pertama, kedua, ketiga, begitu tawaf ketujuh. Selesai kan? Tiba-tiba dari samping kanan Abdul Muthalib, kalau di sini Ka'bah berarti samping kanan kira-kira 21 meter. Ada burung turun tuh, klepek, 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 hinggap di kotoran dan darah, lalu dia matuk-matuk. Abdul Muthalib kemudian, oh ini dia nih. Jangan-jangan di bawah ini ada sumber air. Abdul Muthalib langsung pulang ke rumah. Dibawalah anak laki-laki satu-satunya namanya Al-Haris. Dia panggil, Haris. Iya Pak. Tolong ambilin cangkul Bapak. Ambil juga linggis. Buat apa Pak? Udah pokoknya ikut saja sama ayah. Ayo segera. Kemudian Abdul Muthalib pun mendatangi tempat yang jaraknya dari Hajar Aswad kira-kira 21 meter. Lalu digali. Ketika digali, orang-orang yang ada masih di dalam tempat di tempat itu kemudian menegur, Abdul Muthalib, kenapa tempat itu digali? Bukankah itu tempat sakral, tempat kita menyembelih onta lalu kita korbankan ke berhala-berhala kita? Abdul Muthalib nggak jawab. Sampai-sampai orang berkerumun, kemudian pergi satu persatu. Tiba-tiba linggisnya Abdul Muthalib mengenai besi, lalu bunyi, dang, menggema. Kok menggema? Iya, karena Ka'bah itu ada di ceruk. Coba kalau yang sudah pernah pergi umroh atau haji, kalau mau pergi ke Ka'bah, masuk ke pintu, lalu naik turun eskalator kan? Setelah eskalator kemudian turun tangga lagi itu. Bunyi, dang. Orang-orang yang tadinya mau pergi datang lagi. Ada apa nih? Ada apa? Lalu dicongkel Bapak dan Ibu. Diangkat. Ternyata koper besi. Apa? Koper besi. Isinya apa? Combro. Setelah dibuka ternyata isinya emas. Kalau orang Tegal yang tadi kayak gitu tuh pasti akhirnya bilang, oh bagi darah, bagi. Sana pun kayak gitu tuh. Abdul Muthalib, bagilah emas itu. Abdul Muthalib bilang begini, urusan membagi emas gampang. Nanti dulu saya akan menggali sumur ini, tempat ini katanya. Setelah 1 meter, ternyata di bawahnya ada tombak.
ada panah, ada pedang, ada golok. Ternyata sumur itu ketika suku Jurhum dikalahkan oleh suku Huza'ah, ditutup sama mereka. Harapannya mereka bisa kembali ke situ dan menyerang suku Huza'ah agar mereka bisa berkuasa di kota Mekah. Tapi ternyata sampai kemudian Abdul Muthalib menjadi pemimpin Mekah, suku Jurhum tidak pernah kembali. Nah, Masya Allah, ternyata itulah sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam. Sudah hilang ratusan tahun. Kata Abdul Muthalib, ya Allah, aku mohon kepadamu, anugerahkan kepadaku 10 anak laki-laki. Biar ketika saya melakukan sesuatu, saya bisa dibela oleh anak-anak saya. Dan kalau saya dianugerahkan 10 anak laki-laki, maka salah satu di antaranya akan aku korbankan. Nah, ternyata setelah punya anak 10 laki-laki, Abdul Muthalib lupa. Begitu dia leyeh-leyeh lalu tertidur di hijir Ismail, Allah menegurnya, "Hai Abdul Muthalib, di mana nazarmu?" Dia terbangun, oh iya, saya bernadar kalau punya 10 anak laki-laki, maka satu di antaranya akan dikorbankan. Anaknya dikumpulkan semuanya tuh. Lalu dia bilang, wahai anak-anakku, saya bermimpi, ayahmu bermimpi, dan ini nazar ayah yang sudah lama. Ayah bernazar dulu ketika menemukan sumur Zam-Zam agar Allah menganugerahkan 10 anak laki-laki, dan sekarang ada di hadapan ayah. Tapi ayah nazar kalau sudah punya anak 10 laki-laki, satu di antaranya akan dikorbankan. Oleh karena itu ayah akan diundi. Yang keluar Abdullah. Siapa Abdullah? Ayah Nabi Muhammad. Bagaimana Abdullah? Jawaban Abdullah sama seperti jawabannya Ismail ketika ditanya oleh Nabi Ibrahim. Jadi ceritanya begini. Kira-kira di tahun 2000 sebelum Masehi, Nabi Ibrahim itu aslinya mana? Indramayu apa Pekalongan? Coba. Nabi Ibrahim itu aslinya mana? Mesir? Bukan. Israel? Apalagi? Nabi Ibrahim itu aslinya orang Irak Selatan. Desanya namanya Ur. Setelah Raja Namrus gagal untuk membakar Nabi Ibrahim diminta oleh Allah pindah ke Palestina. Pada saat Palestina dilanda oleh paceklik, Nabi Ibrahim pindah ke Mesir. Lalu bersahabat dengan Raja Mesir. Begitu pulang dikasih hadiah perempuan cantik namanya Hajar. Nah, ketika kembali dari Mesir, Nabi Ibrahim membawa kekayaan yang sangat luar biasa. Akhirnya dia berkurban. Kurbannya apa? 1000 domba, 500 ekor sapi, dan 100 onta. Ada yang kurbannya seperti itu hari ini? Enggak ada. Semua orang memuji, oh kamu ini orang luar biasa, kamu hebat. Nabi Ibrahim usianya saat itu 86 tahun, belum punya anak. Lalu ngomong begini, saudara-saudara, jangankan 1000 domba, 500 ekor sapi, dan 100 onta. Kalau hari ini aku punya anak, laki-laki, dan Allah meminta kepadaku untuk dikurbankan, pasti akan aku korbankan. Makanya begitu Nabi Ismail dan Hajar dipindahkan ke Mekah, setelah 13 tahun Nabi Ibrahim datang, lalu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim bilang begini, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara.
Wahai anakku, di dalam mimpiku aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih dirimu. Bagaimana pendapatmu? Apa kata Nabi Ismail? Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kalau itu memang perintah Allah kepadamu untuk menyembelih diriku, maka lakukanlah, niscaya engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah. Abdullah pun begitu. Akhirnya diumumkan bahwa Abdullah akan dikorbankan. Nah, orang-orang Mekah nggak setuju. Dipanggillah itu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, hari gini kamu akan mengorbankan anakmu. Jadul banget kamu. Tapi ini nadarku. Iya, tapi nggak begitu. Ini Abdul Muthalib lahirnya di mana tadi? Nama aslinya siapa? Syaibah. Lahirnya di mana? Di Madinah. Abdul Muthalib, bukankah kamu lahir di Madinah? Iya. Emang kenapa? Ingat, di Madinah itu banyak rahib Yahudi. Coba kamu pulang kampung sana, tanya kira-kira bagaimana menyelesaikan persoalan ini agar Abdullah tidak dikorbankan. Oh, baik kalau begitu. Pergilah Abdul Muthalib ke sana. Lalu diberi saran oleh rahib itu, begini saja, nanti diundi. Kalau keluar nama Abdullah, maka gantilah dengan 10 ekor onta. Sampai kemudian keluar nama onta. Baik kalau begitu. Abdul Muthalib segera pulang, lalu diumumkan, oh begitu banyak orang yang menyumbang onta. Akhirnya diundi. Keluar pertama Abdullah, berarti 10 kan? Dikocok lagi, kedua Abdullah, berarti sudah berapa? 20. Dikocok lagi, keluar Abdullah, berarti sudah berapa? Sampai 10 kali yang keluar nama Abdullah, berarti sudah berapa? 100 onta. Sudah 100 onta tuh. Baru yang 11 keluar tuh nama onta. Tapi Abdul Muthalib bilang, kocok lagi sampai 3 kali, baru aku yakin. 11, 12, 13 keluar nama onta. Maka Abdullah tidak jadi disembelih, dikorbankan. Gantinya apa? 100 onta. Nah, Bapak sekalian, singkat cerita. Ini kalau saya nggak singkat-singkat bisa sampai jam 1. Gitu ya. Abdullah usianya kira-kira 17 tahun. Lalu Abdul Muthalib ingin menikahkan Abdullah dengan perempuan terkenal, namanya Aminah. Jadi kalau saya dulu belajar sastra Arab di UIN, pada masa jahiliyah itu ada perempuan yang terkenal karena akhlaknya. Tapi kalau dijumpai susah. Ada orang yang terkenal dan mudah untuk dijumpai karena dia suka nyanyi atau suka joget. Gitu tuh. Akhirnya Abdullah digandeng oleh Abdul Muthalib. Di tengah jalan bertemu dengan seorang perempuan cantik, terkenal dan kaya raya, namanya Qutailah. Qutailah namanya. Ada namanya Qutailah di sini? Nggak ada. Kata Qutailah bilang begini, Abdullah, mau kemana kamu? Abdullah jawab, saya mau diajak ayah saya, mau dinikahkan dengan Aminah. Abdullah, kenapa nggak menikah saja dengan saya? Bukankah saya adalah orang tercantik di Mekah? Bukankah saya ini adalah orang kaya raya? Bukankah aku ini orang terkenal? Kata Abdullah, mohon maaf, saya mau ikut apa kata ayah saya. Ya sudah, kalau begitu. Begitu. Sampai di rumah Aminah. Aminah, bapaknya namanya siapa? Wahab.
Tapi saat itu Wahab sudah wafat, sehingga Aminah diasuh oleh pamannya, namanya Wuheb. Siapa? Wuheb. Apa kata Abdul Muthalib? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Abdul Muthalib, silakan, silakan, silakan. Mau minum apa? Coca-Cola, Fanta, Sprite? Ditawari semua tuh. Begini Wuheb, saya bawa putra saya nih Abdullah. Tuh rombongannya banyak. Ada yang bawa roti buaya, ada yang bawa macam-macam. Saya akan melamar Aminah dan sekaligus menikahkannya dengan putra saya Abdullah. Ya monggo-monggo saja, silahkan. Tergantung Aminah saja. Bagaimana Aminah? Biasanya kalau perempuan diem berarti kan mau kan ya? Oh ya sudah, berarti mau. Lalu Abdul Muthalib nanya sama Wuheb, Wuheb, aku dengar juga kamu punya anak perempuan seusia dengan Aminah. Namanya siapa? Hallah. Hallah itu usianya 14 tahun sama dengan Aminah. Abdul Muthalib saat itu usianya 70 tahun. Ada yang sudah usianya 70 tahun di sini? Ada ya? Apa kata Abdul Muthalib? Wuheb, saya akan melamar dan menikahkan putrimu Hallah. Dengan siapa Tuan Abdul Muthalib? Tentu saja dengan saya, siapa lagi? Padahal Abdul Muthalib sudah 70 tahun, tapi tenaganya seperti remaja 17 tahun. Ya saya sih terserah anak saya saja, Tuan Abdul Muthalib. Bagaimana Hallah? Hallah mau tuh. Ternyata hari ini pun banyak anak-anak muda, gadis-gadis menikah dengan laki-laki tua. Kenapa? Karena duitnya banyak. Mantap, gitu kan ya? Karena duitnya banyak. Akhirnya saat itu ada dua pasang mempelai. Yang pertama Abdullah dengan Aminah, yang satu bapaknya Abdul Muthalib dengan Hallah. Masya Allah, luar biasa loh. Tradisi masa lalu, orang yang baru menikah wajib hukumnya tinggal di rumah mertua 3 hari. Abdullah dan Abdul Muthalib tinggal di rumah Wuheb 3 hari, lalu di hari keempat pulang. Ketika pulang, bos kalian, Abdullah ketemu lagi dengan Qutailah. Tapi Qutailah diam saja. Abdullah lah yang kemudian bilang, Qutailah, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oh, kamu diam saja. Apakah kamu masih mau menikah dengan saya? Gak mau gue. Gue udah gak nafsu sama lu, Abdullah. Loh, waktu saya mau dinikahkan dengan Aminah, lu minta kawin sama gue. Iya, bener. Karena waktu kamu, Abdullah, digandeng oleh bapakmu menuju ke rumah Aminah, dirimu bercahaya. Tapi setelah engkau menikahi Aminah, cahayanya pindah ke Aminah. Masya Allah. Itulah cahaya baginda Rasulullah SAW yang kita peringati pada malam hari ini. Oke, sekarang kuis. Bagian pertama kan? Oke. Saya bagi dua, laki-laki apa perempuan ya? Oke, nanti laki-laki dan perempuan dulu ya. Siapakah nenek moyangnya Nabi Muhammad yang pertama kali menjadi pemimpin kota Makkah? Oh, itu dulu tuh si ibu tuh. Siapa, Bu? Hah? Qusay? Oh iya benar. Ibu dapat hadiah nih. 5 juta 500.000. Wah, luar biasa kan? Sini Bu. Besok pagi beli sayur asem ya. Nih duitnya 500.000. Baru lagi. Oke. Untuk bapak-bapak sekarang. Siapakah nama istri Hashim di Madinah?
Salma. Oh benar kamu sini. Luar biasa. 500.000. Wah, mantap. Salaman dulu. Sekarang ibu-ibu. Siapakah perempuan yang mengajak menikah Abdullah? Siapa? Kutela. Oh, benar. Sini. Besok beli jengkol setengah kilo ya. Karena 100.000 sekarang. Oke, sekarang bapak-bapak. Qusay punya anak Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak 3. Siapakah namanya? Bapak-bapak nih. 3. Oh, ya. Hashim, Muthalib, Abdul Uzza. 100, maju ke depan. Wah, luar biasa nih. Ternyata memperhatikan juga ya. 500.000. Untuk khusus tim hadroh. Bener nggak kebagian kali ya. Udah siap? Ya. Yeah. Siapakah orang yang menjemput Syaibah ke Madinah? Wah, ngantuk ini tadi ini. Siapa namanya? Enggak ada? Enggak, salah. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Enggak ada? Saya lempar ke ibu. Siapa? Abdul Muthalib. Muthalib, bener. 100 Bu sini Bu. Wah, luar biasa. Semoga kantong saya nggak habis ya. Terima kasih. Ya, terakhir untuk bapak-bapak. Mau terus? Suku apakah yang menutup sumur Zam-Zam? Jurhum. 100. Ustaz. Oke, bagian kedua sekarang. Pertanyaannya, tapi nggak ada hadiahnya nih. Pertanyaannya ya. Kenapa kita memperingati Maulid Nabi? Karena cinta. Maka tadi kita bilang kan, ya Nabi salam alaika, Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Oke. Apa bukti Rasulullah cinta kepada kita? Saya mau cerita. Ketika Rasulullah SAW di tahun ke-10 Hijriah melaksanakan haji wada, Rasulullah mendapatkan wahyu yang terakhir. Surat apa? Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu
hari ini telah aku cukupkan nikmatku atas dirimu, dan hari ini aku ridho Islam sebagai agamamu. Wah, sahabat yang ikut haji pada saat itu bersuka cita, bersuka ria. Tapi ada sahabat yang justru menangis. Namanya Abu Bakar. Orang-orang bingung. Kenapa nih orang kita lagi seneng bahagia kok dia menangis, cengeng amat. Gitu kan? Akhirnya para sahabat pun mendekati Abu Bakar. Pak Bu, ada Pak Bu di sini. Apa kamu nggak tahu kalau Rasulullah sudah mendapatkan wahyu yang terakhir? Kami ini bergembira, bersuka cita. Kamu kok justru menangis? Abu Bakar yang ditanya diem. Setelah menyeka air mata lalu bilang, wahai saudara-saudara sekalian, mungkin saya lebih tahu daripada kamu. Tapi kamu nggak sadar kalau wahyu yang terakhir sudah turun, berarti tidak akan pernah ada lagi wahyu turun kepada Nabi. Kalau Rasulullah sudah tidak mendapatkan wahyu lagi karena wahyu sudah berakhir, itu artinya Rasulullah akan meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Sahabat yang mendengar apa yang disampaikan oleh Abu Bakar yang tadinya bersuka cita mulai sedih. Walaupun sudah sampai kembali ke Madinah, Madinah yang pada saat itu cuacanya terik, terasa mendung. Orang merasa akan ditinggalkan kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Karena suasananya semakin memburuk, orang pada sedih. Para sahabat pun akhirnya berinisiatif untuk mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Abu Bakar kepada Nabi Muhammad. Dipimpin oleh juru bicaranya Abdurrahman bin Auf. Yuk kita ke rumah Nabi. Begitu sampai di rumah Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, izinkan kami masuk ke rumahmu ya Rasul. Beberapa saat kemudian, dari rumah yang sederhana keluar manusia yang termulia di muka bumi. Nabi Muhammad dengan senyumnya yang luar biasa. Waalaikumsalam. Ayo, masuk, masuk, masuk. Kalau kita di rumah, ada tamu, tamunya disuruh duduknya di mana? Di sofa, di kursi. Rumah Nabi Muhammad itu tipenya 36. Berarti 6 kali 6 kan ya? 3 meter persegi. 6 kali 6 ya? 6 kali 3 itu ruang tamunya. 6 kali 3 itu kamarnya, dapurnya, dan kamar mandi. Rasulullah begitu luar biasa. Akhirnya dia gelar itu karpet yang sudah mulai lapuk tuh. Begitu udah selesai, yuk masuk, 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 masuk. Ketika para sahabat sudah mulai duduk, justru mereka diam, tidak bisa berbicara sedikit pun. Sampai-sampai Rasulullah kemudian mengatakan begini, wahai saudara-saudaraku, tumben kalian di siang hari begini kamu datang ke rumahku. Akhirnya Abdurrahman bin Auf pun bilang begini, ya Rasulullah, kami mohon maaf mengganggu waktu istirahatmu. Kami datang karena ada satu hal yang sangat penting ingin kami klarifikasi. Oh iya? Apa itu? Begini ya Rasulullah. Waktu kami berhaji kemarin bersamamu, engkau telah menyampaikan kepada kami bahwa semua wahyu sudah turun. Dan itu wahyu yang terakhir, Al-Ma'idah ayat 3. Kami semuanya bersuka cita, bergembira. Tapi Abu Bakar nih, orang di sampingku nangis. Setelah kami tanya, dia bilang katanya kalau wahyu terakhir sudah turun,
maka tidak akan pernah ada lagi wahyu. Kalau wahyu yang terakhir sudah turun dan tidak turun lagi, maka berarti, benarkah ya Rasulullah, engkau akan meninggalkan kami untuk selama-lamanya? Rasulullah yang ditanya, diam. Dipandanginya satu persatu tuh sahabat-sahabatnya. Baru dia berbicara, wahai saudara-saudaraku, saya berterima kasih kepada kalian. Kalianlah yang telah berjuang bersama diriku untuk mengawal risalah Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Dan hari ini memang mungkin detik-detik terakhir perjumpaan kita. Abdurrahman bin Auf akhirnya bertanya, ya Rasulullah, itu artinya engkau akan meninggalkan kami untuk selama-lamanya? Benar adanya. Saya titip pesan buat kalian, nanti kalau aku meninggal dunia, yang akan memandikan diriku adalah Fatimah putriku dan Ali keponakanku, menantuku, serta Fudail bin Abbas keponakanku. Kaini aku dengan kain Yamani yang sederhana, lalu biarkan aku sendiri di kamar, karena para malaikat akan mensolat jenazahkan diriku. Masya Allah, luar biasa. Setelah itu mereka pulang dengan air mata yang tidak bisa terbendung. Madinah semakin terlihat mendung, meskipun cuacanya panas. Akhirnya di satu Jumat terakhir, Rasulullah sudah mulai jatuh sakit itu. Rasulullah bilang, saudara-saudara sekalian, nanti setelah sholat Jumat kalian gak boleh pergi. Ada hal yang penting yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Benar tuh. Setelah sholat Jumat usai, para sahabat gak ada yang bergerak dari tempat duduknya. Semuanya tertunduk. Nabi Muhammad pun berdiri di mimbar. Wahai saudara-saudaraku, seperti yang kalian tahu bahwa kalian akan aku tinggalkan untuk selama-lamanya. Aku sudah mengajarkan kepada kalian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Benarkah itu? Bala ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ya Allah, saksikanlah bahwa aku telah menunaikan kewajibanku untuk membimbing mereka bertauhid kepadamu. Lalu Rasulullah bilang, wahai saudara-saudaraku, aku tinggalkan dua pusaka kepadamu. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Aku telah tinggalkan kepadamu dua pusaka Al-Quran, gitu kan? Yang apabila kamu berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnati, Al-Quran dan sunnah. Bukankah telah aku sampaikan? Bala ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan lagi, ya Allah, saksikanlah bahwa aku sudah menunaikan kewajiban. Baru yang ketiga, wahai saudara-saudaraku, amanah Allah sudah aku tunaikan. Mungkin tidak akan lama lagi aku akan meninggalkan kalian untuk selama-lamanya. Maka aku tidak ingin pada saat berjumpa dengan Allah, aku masih punya hak adami terhadap kalian. Siapakah di antara kalian yang punya hak adami? Tidak ada yang menjawab. Semuanya tertunduk. Air mata mulai mengalir. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan, siapakah yang punya hak adami terhadap diriku? Silahkan berdiri. Tiba-tiba berdiri seorang sahabat muda namanya Ukasah. Saya ya Rasulullah. Begitu Ukasah berdiri lalu mengatakan, saya ya Rasulullah. Semua mata tertuju kepada Ukasah dan mengatakan, Ukasah, apakah engkau tidak tahu kalau baginda Rasulullah sedang sakit dan engkau akan membalas qisasmu terhadap Nabi? Rasulullah bilang, kalian diam. Ini urusan Ukasah dengan diriku, bukan dengan diri kalian. Ukasah, maju. Coba ceritakan kenapa engkau akan menuntut balas kepada diriku. Begini ya Rasulullah. Pada saat perang Uhud, aku tidak tahu engkau sengaja atau tidak pada saat engkau sedang menaiki onta, tongkatmu memukul dadaku.
Oleh karena itu aku akan menuntut pahala seperti keinginanmu ya Rasulullah. Rasulullah bilang sama Bilal, Bilal, ambil tongkat di rumah. Bilal pun kemudian pergi, ambil tongkatnya. Di rumah ada Fatimah. Fatimah tanya, ada apa Bilal? Cerita. Fatimah menangis. Cucu Rasulullah Hasan dan Husain pun kemudian pergi ke masjid. Ada apa sebetulnya di sana? Begitu sudah sampai Bilal, tongkatnya diserahkan. Nih, Ukasha, pegang tongkatmu. Apa kata Ukasha? Ya Rasulullah, dulu ketika tongkatmu mengenai dadaku, bajuku sedang tersingkap. Oleh karena itu, aku ingin engkau singkapkan jubahmu ya Rasulullah. Ali bin Abi Thalib maju. Ukasha, kalau kamu ingin memukul orang, pukullah aku. Sepuas dirimu, tapi jangan pukul Rasulullah karena dia sedang sakit. Apa kata Nabi? Ali, duduklah. Ini bukan urusanmu dengan Ukasha, tapi urusan Ukasha dengan diriku. Ukasha, maju kamu. Maju Ukasha. Rasulullah buka itu jubahnya. Semua orang teriak menangis. Tapi begitu Ukasha akan mengayunkan tongkat Rasulullah untuk memukul dadanya, tongkatnya terjatuh. Ukasha menghambur ke depan lalu memeluk Rasulullah sejadi-jadinya dengan menangis berurai air mata. Rasulullah pun bertanya, wahai Ukasha, kenapa engkau melakukan ini kepada aku? Ukasha bilang, ya Rasulullah, di dunia ini tidak ada orang yang aku cintai termasuk ayah dan ibuku melebihi cintaku kepadamu ya Rasulullah. Sungguh aku sudah ridho sejak kejadian itu. Sungguh aku sudah memaafkannya ya Rasulullah. Aku hanya ingin memeluk dirimu karena pelukan ini adalah mungkin pelukan yang terakhir ya Rasulullah. Setelah peristiwa itu terjadi, beberapa sejarawan mengatakan 7 hari kemudian Rasulullah sakit parah, demam. Sebagian sejarawan mengatakan sakitnya Rasulullah bukan karena makanan yang dikonsumsi, yang dimasak oleh Aisyah dan istrinya, tidak. Tapi pada tahun 7 Hijriah, ketika kaum muslimin menghancurkan Khaybar, orang-orang Yahudi, ada perempuan Yahudi, itu menawarkan kepada kaum muslimin untuk makan di rumahnya. Lalu bertanya kepada mereka, kalau Muhammad itu sukanya apa? Kambing. Bagian mana? Kaki paling depan. Oh, baik. Ternyata si perempuan ini mencampuri makanan yang akan disediakan kepada para sahabat itu dengan racun. Ketika sahabat Nabi yang ada di sampingnya karena lapar langsung melahap, sudah mulai itu pusing. Begitu Rasulullah sudah mau makan, kena lidahnya, malaikat Jibril menyampaikan, ya Rasulullah itu ada racunnya. Rasulullah pun kemudian melepehnya. Sudah dilepeh tapi ternyata racun itu sangat dahsyat. Sampai kemudian membawa kematian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di subuh terakhir, ketika Bilal mengumandangkan azan, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Rasulullah sedang menggigil. Sementara para sahabat di masjid sholat qobliyah subuh. Dan waktu semakin menjelang siang, ternyata yang ditunggu Rasulullah nggak datang. Bilal kemudian menjemputnya. Begitu menjemputnya di rumah, Bilal melihat Rasulullah sedang menggigil, langsung didekapnya. Dan Bilal pun menangis sejadi-jadinya. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, seandainya sakitmu bisa dilimpahkan ke orang lain, akulah yang sanggup untuk menampung sakitmu. Yang penting engkau sehat ya Rasulullah.
Tapi Rasulullah mengatakan, Bilal, segera ke masjid. Hari sudah mulai siang. Sampaikan kepada Abu Bakar untuk menjadi imam. Akhirnya Bilal pun dengan berurai air mata langsung ke masjid. Sampaikan ke Abu Bakar. Abu Bakar pun menangis. Begitu rakaat pertama mau ruku, Rasulullah baru datang, dipapah oleh Ali bin Abi Thalib, sholatnya nggak berdiri. Sholatnya sambil duduk. Begitu Abu Bakar, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Rasulullah pun dipapah kembali ke rumah. Di dalam kitab Durratun Nasihin, di sana diceritakan bahwa malaikat Israel pun datang turun ke bumi. Bertamu kepada Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah, saya Israel. Ada apa? Aku datang kepadamu yang pertama diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersilaturahim kepadamu. Lalu yang kedua, Allah meminta kepadaku untuk mencabut nyawamu. Itu kalau engkau izinkan. Bayangkan. Nabi Ibrahim, Bapak sekalian, ketika didatangi oleh malaikat Israel, kemudian menyampaikan bahwa yang pertama datang untuk bersilaturahim, yang kedua untuk mencabut nyawamu, wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim marah. Israel, lu nggak tahu kalau gue ini Khalilullah, kekasih Allah, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Sembarangan saja kamu mencabut nyawa saya. Mestinya kamu kasih itu sinyal kepada saya. Malaikat Israel bilang, Ibrahim, Allah sudah memberikan sinyal kepadamu. Apa sinyalnya? Sok ngaca. Ngaca silakan. Kalau kamu ngaca, bukankah kulitmu sudah keriput? Ada di sini? Banyak. Bukankah rambutmu sudah memutih? Ada? Bukankah gigimu sudah mulai tanggal? Ada? Masya Allah. Bukankah pandanganmu sudah mulai lamur? Masya Allah. Nabi Ibrahim gak berkutik tuh. Maka di usia 175 tahun Nabi Ibrahim wafat. Tapi malaikat Israel datang ke Nabi, aku disuruh oleh Allah untuk mencabut nyawamu kalau engkau izinkan. Kira-kira kalau malaikat Israel datang kepada bapak dan ibu, lalu kata-katanya seperti itu, apa jawabnya? Ntar dulu. Kata Nabi, ketika Allah memerintahkan kepadamu untuk mencabut nyawaku, itu artinya Allah rindu kepadaku sebagaimana aku rindu kepadanya. Masya Allah. Di mana Jibril, wahai Israel? Sedang ke sini. Lalu datanglah Jibril. Ya Rasulullah, aku membawa kabar gembira kepadamu. Bahwa seluruh malaikat dari langit 1 sampai langit 7 sudah menunggu ruhmu. Nabi Muhammad gak senyum. Ada lagi, kata Nabi itu. Ada berita yang menggembirakan untukmu bahwa nanti di akhirat tidak ada kaum yang hidup di masa di dunia masuk ke dalam surga kecuali setelah umatmu masuk surga semuanya. Masya Allah, Nabi Muhammad baru bergembira. Malaikat Israel bilang ini, ya Rasulullah sudah siap? Sudah. Di kitab itu diceritakan Rasulullah ruhnya dicabut mulai ruas jari-jari kaki. Begitu sampai di paha, Rasulullah berkeringat. Malaikat Israel bertanya, ya Rasulullah, sakit? Sakit ya Israel. Haruskah aku lanjutkan atau aku balikin? Masya Allah. Kalau kira-kira malaikat Israel bertanya kayak gitu ke kita gimana? Balikin. Nabi Muhammad nggak lanjutkan. Begitu sampai dada ditanya lagi, ya Rasulullah, haruskah aku balikin atau lanjutkan? Lanjutkan. Dan begitu Rasulullah nafasnya sudah di tenggorokan,
Yang diingat bukan para istrinya, yang diingat bukan cucunya, yang diingat bukan para sahabatnya, tapi yang diingat adalah jamaah Masjid Kuba yang ada di sini. Dengan mengatakan ummati, ummati, ummati as-shalah. Itulah cinta Nabi. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terberi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aminkan dalam hati saja. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Segala puji bagimu ya Allah, atas nikmat dan karunia yang Kau anugerahkan kepada kami. Nikmat dan karunia yang tak terhingga sehingga kami tak sanggup untuk menghitungnya. Untuk itu ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang pandai mensyukuri nikmat-Mu. Jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa taat dan patuh menjalankan perintah-Mu. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi. Hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ya Allah, di rumah-Mu Masjid Kuba yang penuh dengan keberkahan ini kami berdoa kepadamu. Berkahilah hidup dan kehidupan kami. Berkahilah keluarga dan rumah tangga kami. Berkahilah anak cucu keturunan kami. Berkahilah harta dan ilmu yang Kau amanahkan kepada kami. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang bahagia. Keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jadikan anak cucu keturunan kami hamba-hambamu yang soleh dan soleha. Curahkan kepada mereka ilmu pengetahuan yang luas dan bermanfaat. Berikan kepada mereka kemampuan untuk dapat meraih cita-citanya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rizki yang halal, rizki yang penuh dengan keberkahan, rizki yang luas, rizki yang Engkau ridhoi, sebagai bekal kami untuk mengabdi kepadamu ya Allah. Ya Allah, lindungi kami dari segala bencana, musibah, dan mara bahaya. Jauhkan kami dari segala penyakit yang kami tak sanggup untuk mengobatinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami sedang memperingati hari lahir Nabi-Mu. Berikan kami kemampuan untuk mencintainya. Berikan kami kemampuan untuk meneladani akhlak dan adabnya. Berikan kami kemampuan untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya yang menjadi penghalang doa-doa yang kami panjatkan saat ini karena dosa-dosa kami, kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Maafkan segala kesalahan kami. Ampunkan pula segala dosa dan kesalahan ayah bunda kami, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Curahkan kepada mereka cinta dan kasih sayang-Mu sebagaimana mereka telah mencurahkan cinta dan kasih sayangnya kepada kami. Anugerahkan kepada kami ya Allah kebahagiaan di dunia ini serta kebahagiaan di akhirat kelak. Jauhkan kami, anak cucu keturunan kami dari azab neraka-Mu. Terimalah doa kami ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha penerima doa.
Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.